Organisasi Desa Bersatu mendatangi Badan Legislasi DPR untuk beraudiensi terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu aspirasinya adalah mendesak DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa menjadi undang-undang sebelum 5 Desember tahun 2023. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh DPR, Desa Bersatu sepakat akan tidak terlibat dalam pemilihan umum tahun 2024. Desa Bersatu telah mendapatkan jaminan dari Presiden Joko Widodo bahwa DPR akan segera mengesahkannya. Hal ini seiring pertemuan dengan Presiden beberapa waktu yang lalu di Istana Presiden. Lalu di mana kendala yang menjadi penyebab revisi Undang-Undang Desa ini tidak segera disahkan? Berikut penjelasan mantan Ketua Pansus Undang-Undang Desa Ahmad Mukawam terkait proses pengesahan suatu peraturan di DPR RI. Sesuatu yang diniatkan itu dengan negatif, emosional, negatif, itu apakah akan berhasil dengan baik? Ya, memang politik tidak mengenal positif negatif ya. Politik itu kan hari ini kan eh, bisa ditarik-tarik ke dalam kepentingan. Kepentingan itu bisa memaksa ya, tergantung dari kepentingan. Tetapi bahwa ada prosedur di dalam legislasi di DPR saya kira ya. Eh, Teman-teman di DPR saya kira sangat mempertimbangkan yang namanya tata tertib DPR di dalam membahas legislasi. Ya, sehingga misalnya adalah dalam konteks pembentukan undang-undang ini, sebuah pembentukan undang-undang ini, sebuah perubahan undang-undang ini berasal dari DPR atau misalnya dari pemerintah. Kalau dari DPR maka tugas pemerintah adalah membuat DIM, daftar imigrasi masalah. Tapi kalau dari pemerintah maka DPR, segi fraksi-fraksi harus juga membuat DIM. Nah ini saya kira kalau kemudian dibatasi dalam waktu dengan seminggu misalnya atau 2 minggu misalnya, itu bisa sih bisa ya Mas, karena terhadap kepentingan sekali lagi. Tetapi apakah elok, apakah elegan gitu ya, ketika ruang publik itu tidak dibuka misalnya. Karena hari kerja DPR itu kan 5 hari ya, ya 5 hari. Itu pun Senin tuh kayaknya hari fraksi gitu ya, sehingga 4 hari. Hari komisi, hari pansus saya kira Selasa, Rabu, Kamis. Jumat sudah rata-rata sudah hari fraksi lagi gitu ya. Ini yang saya kira bukan kemudian dia hari kalender dan juga bukan hari kerja sebagaimana eh, mingguan di dalam misalnya soal birokrasi. Karena ada fraksi, ada kepentingan DPR, ada komisi. Kan. Sehingga saya tidak bermaksud membela DPR, bahwa positivisme yang harus dibangun juga adalah proses ini ada waktunya. Proses ini berikan kesempatan kepada DPR atau pemerintah dalam membuat DIM itu tidak sembarangan. Kenapa? Mestilah mereka berpegang pada 3 hal utama ya. Satu filosofinya, lalu yang kedua sosiologisnya, lalu yang ketiga yuridisnya. Ya memang yang menentukan adalah yang keempat ini yang tidak tertulis di dalam tidak tertulis di dalam peraturan pembentukan perundang-undangan. Politiknya ini. Politik dalam pengertian umum ataupun dalam pengertian kesadaran membangun undang-undang itu pada politik kemasyarakat kenegaraan itu sampai pada tataran seberapa misalnya. Nah ini harus dipahami bahwa tidak sekedar proses legislasi itu sebegitu saja, itu tidak. Ini yang saya kira proses itu kita hormati lah teman-teman di DPR ya untuk memberikan apa, untuk memberikan pendapat karena itu akuntabilitasnya harus juga menjadi dipertimbangkan Mas.
Nah, karena itu proses ini saya kira SOP ini, kalau kemudian ada ancaman-ancaman misalnya, itu kan dua kemungkinan. Bisa takut atau kemudian berani. Bisa diolor-olor, diperpanjang atau diperpendek. Ini kan tergantung apa proses komunikasi dengan DPR. Kalau proses komunikasinya itu adalah linier, baik, positif, saya kira teman-teman DPR juga akan appreciate ya pada public opini terhadap pembentukan undang-undang. Itu saya kira begitu. Tapi kalau kemudian DPR itu didesak-desak, di pressure-pressure, apalagi perspektif negatif pakai ancaman, ya saya kira orang-orang, teman-teman di DPR juga akan punya perspektif lain, Mas. Itu kira-kira, Mas. Mengawali diskusi pada pagi ini, Mas. Oke, Mas, ini mungkin kita perlu apa memberikan pencerahan kepada teman-teman tentang proses penyusunan atau perubahan undang-undang. Informasi yang kami dapatkan bahwa itu inisiatifnya DPR. DPR sudah menyusun dengan apa panja, kemudian hasilnya sudah dikirim ke pemerintah dan kemudian per September itu pemerintah sudah berkirim apa dimnya dan apa surat presidennya. Artinya ini memang bolanya sudah di DPR untuk kemudian melakukan pembahasan dengan tenggat waktu yang kemudian 5 Desember. Apakah memungkinkan ketika kemudian ada satu pembahasan yang begitu cepat sehingga kemudian dari DIM itu dilakukan pembahasan dan tanggal 5 disahkan. Ini mungkin Mas Mukom lebih paham apa dinamika di dalam apa DPR sendiri. Jadi bolanya hari ini sudah di DPR karena DIM pemerintah sudah dikirimkan, surat presiden sudah dikirimkan, menteri yang kemudian apa yang mewakili juga sudah sudah dikirimkan, sudah diterima. Tapi kembali lagi dalam sidang paripurna sebelumnya ini juga tidak masuk dalam prolegnas. Memang ada beberapa yang mengatakan nggak masuk prolegnas juga undang-undang bisa terbit atau bisa berubah dan seterusnya. Mas Muka mungkin teman-teman bisa diberikan gambaran tentang itu, Mas. Secara proses ini berarti tahap 2 sudah harus masuk ya, Pak. Ya. Ya, tadi mengawalinya adalah pembentukan undang-undang atau istilah Pak Suryo tadi adalah pembentukan penyusunan undang-undang. Baik itu revisi ataupun perubahan ataupun undang-undang baru. Ya. Nah, ini kalau sudah demikian maka prosedur di dalam pembentukan undang-undang itu sudah terpenuhi. Itu kan. Jadi artinya pemerintah sudah membuat tim dan kemudian sudah menyerahkan pada DPR, termasuk adalah sudah menunjuk menteri yang mewakili pemerintah. Ya. Sekarang di DPR, itu kan. Nah, ini lagi Mas, bahwa ada batasan-batasan ketika kemudian pemerintah yang sering diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM itu dalam program legislasi nasional itu kan ada daftar undang-undang yang akan dibahas baik di dalam jangka panjang, jangka menengah 5 tahun atau dalam jangka tahunan. Nah, sehingga dengan demikian ada list, ada sifatnya long list, ada sifatnya short list. Ya, itu DPR, Badan Legislasi, Balik, itu mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai irama, mengenai apa namanya daftar slotting plot untuk pembentukan undang-undang ini. Ini harus kita hormati, Mas. Ini dalam proses bernegara. Saya kira dalam konteks ini adalah penyusunan prolegnas itu tidak pemerintah NC, tapi bersama DPR. Bukan DPR NC, tapi bersama pemerintah. Ya memang dalam case-case tertentu itu bisa berubah. Ya. Bisa kemudian masuk jadi shortlist. Ya dari long list menjadi shortlist atau dari tidak ada menjadi shortlist itu bisa aja. Karena dinamika politik legislasi kita juga tinggi dan uncertainly kadang-kadang kan begitu, Mas. Nah, kalau kemudian tadi Mas Surya sampaikan bahwa ini belum masuk shortlist, bisa saja. Ya, tergantung sekali lagi. Itu adalah perspektif, positioning, principles yang nama DPR. DPR itu harinya ada 9 fraksi.
Jadi memang betul ada mufakat, ada voting ya. Tetapi bahwa ini kan sekali lagi take time ini Mas. Hmm. Karena yang ada di DPR itu sudah seberapa? Apakah sudah ada misalnya komisi atau pansus ya yang menangani itu? Jadi panja itu adalah lahir setelah ada pansus, Mas. Jadi oleh biasanya di dalam panitia musyawarah, di dalam BAMUS, ya Badan Musyawarah DPR, itu undang-undang itu di mana pesertanya adalah fraksi-fraksi ya, Mas. Bersama pimpinan DPR, bersama pimpinan komisi gitu kan. Disepakati apakah ini menjadi bahasan komisi atau menjadi bahasan pansus. Kalau komisi berapa? Kalau pansus, anggotanya setiap fraksi itu proporsional sesuai dengan jumlah yang ada di Senayan sana. Dan kita tunggu apakah misalnya, kita perlu konfirmasi nih kepada teman-teman di DPR, apakah itu masuk menjadi diserahkan kepada kewenangan komisi atau menjadi kewenangan pansus. Jadi sekali lagi, ini pun stage ini, tapi juga harus dipenuhi Mas. Artinya memang ini wilayah-wilayah yang sekarang terjadi untuk kemudian pembahasan ini lebih pada wilayah-wilayah bagaimana berkomunikasi politik teman-teman dengan anggota dewan. Kira-kira seperti itu, Mas. Untuk kemudian apa ketika komunikasinya bagus, ya mungkin akan smooth-smooth aja atau bagaimana? Untuk mendorong ya, soal komunikasi politik ada substansi, ada tata kerama komunikasi kan Mas. Tetapi kita semua berharap bahwa mau yang namanya komisi, mau namanya pansus, itu membuka ruang bagi publik ya untuk mendapatkan kesempatan public hearing itu Mas. Sehingga tidak kemudian tiga pihak, pemerintah, DPR dan misalnya adalah apa tadi eh, apa namanya desa bersatu tadi misalnya. Enggak. Jadi Hmm. proses itu mesti mendengarkan publik. Proses itu harus mendengarkan pikiran-pikiran para cerdik pandai, akademisi, apa ya, pengamat, ya, kemudian yang berpengalaman di dalam desa misalnya. Karena DPR juga punya akuntabilitas. Kalau dia misalnya menutup pintu komunikasi publik, dia menutup public hearing misalnya, itu akan menjadi cercaan buat DPR, Mas. Jadi Ya, sekali ketika lagi ruang bahwa publik itu juga tidak dibuka karena mungkin ada tekanan-tekanan tadi, maka sebenarnya itu bisa juga menjadi catatan terhadap DPR oleh publik. Kira-kira seperti itu, Mas. betul, Mas. Oke, Mas, tadi tentang tata krama atau apa, berkomunikasi. Apakah memang kemudian ini menjadi bagian cara dalam tanda petik memberikan ultimatum kalau tanggal 5 tidak disahkan maka bla 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 dan seterusnya. Ini cara untuk kemudian membuat penekanan atau ini Mas Mukof kan sangat paham nih bagaimana ketika DPR saya kadang-kadang itu merasa teman-teman itu ada yang memang suka ditekan, ada yang kalau ditekan malah jadi tambah keras. Kira-kira gimana nih Mas? Jadi karena itu Mas Suryo ya, ini kan SOP sudah kira-kira proses yang terjadi di sana kan seperti itu. Hmm. Kalau kemudian tadi ada ancaman tanggal 5, itu DPR dalam rangka akuntabilitasnya, ini hari tanggal berapa? Tanggal 24. Ya. Ini hari Jumat, ya. Kemudian 27 itu hari Senin, ya. Ini apakah mungkin bisa dilakukan? Sekali lagi bahwa tentu tidak sekedar triumvirat tadi itu kan, tiga pihak tadi itu kan. Hmm. Mohon maaf ini, Oke. saya di DPR itu baru 4 periode termasuk menjadi pansus ini Pak Sasni. Jadi karena itu pertama adalah oke lah ya. Tadi yang pertama tadi disampaikan sudah ada public hearing misalnya. Yang Mas pertama yang ketua umum koalisi bersatu desa itu. Public hearing itu resminya di DPR bukan di luaran DPR. Itu. Jadi nggak ada public hearing di luar DPR. Soal kemudian desa bersatu mau komunikasi republik, monggo saja. Itu dalam rangka memberikan masukan kepada DPR. Kelasnya adalah materi public hearing sekali lagi.
Oke, jadi menurut saya Pak Asri, mau cepat atau lambat, Pak Asri itu bisa nggak sebagai katalisator? Pertama ini sudah dilakukan dengan baik oleh Pak Asri sebagai katalisator. Yang kedua adalah apakah sebagai provokator? Itu. Itu dulu Pak Asri. Ketika Pak Asri sebagai katalisator, ini 4 hari selesai di RUU ini dalam 1 minggu. Ini kan kayaknya ini kan tadi. Yang ketiga adalah soal Bu Puan. Ini lembaga negara loh, jangan diprivatisasi menurut saya itu. Jadi saya nggak sependapat kalau kemudian itu ada privatisasi lembaga negara. Itu kan komunikasi teman-teman DPR pimpinannya itu kan. Ada Caimin, ada yang lain-lain kan juga ada itu. Kalau hebatnya Bu Puan apa kalau begitu? Dan itu tadi saya katakan, itu ada badan musyawarah. Seorang ketua itu fasilitator menurut saya, mediator dia. Jadi karena itu menurut saya tidak perlu ya proses komunikasi itu kemudian dipanas-panasi gitu ya. Tapi kalau kemudian kita flashback kepada peserta, kepada substansi, kepada peserta demo misalnya adalah, ini kan saya tidak sedang melakukan proses administrasi. Misalnya apakah kemudian yang demo itu kepala desa semua? Apakah substansinya sudah oke? Apakah sudah tanya pada rakyat desa, Mas Agung? Ya kan? Jadi kalau kemudian rakyat desa itu 8 atau 9 tahun juga itu, tanya kepada masyarakat desa. Karena desa itu mohon maaf. Ini mohon maaf sekali lagi. Antara yang dimensi malaikat dan setan, itu lebih banyak setannya kepala desa hari ini. Mas Agung, mohon maaf ini. Jadi uang itu sekarang hari ini menjadi sumber persoalan. Tuh, itulah yang kemudian saya kira, ayo kita sambil kontemplatif deh. Letakkan 8-9 tahun itu adalah dalam konteks sosiologisnya masyarakat desa. Kalau macam Mas Agung menjadi kepala desa 3 kali, itu pastilah Mas Agung baik. Tapi kemudian, kalau kemudian tidak ada akuntabilitasnya, moralnya jelek, ya, dan signifikansi kan luar biasa hari ini. Yang namanya kepala desa itu punya determinasi di tiap desa yang sangat sangat bagus gitu. Kalau dia mau bagus. Jadi saya mohon maaf sekali lagi bahwa kalau hanya material 8-9 tahun dan lain-lain, ini saya kira kok terlalu Pak Asri, terlalu material banget gitu loh. Dimensi sosiologisnya hilang sama sekali. Dimensi paguyuban, patem bayi itu hilang di situ. Dimensi kedesaan itu berkurang di situ. Ini yang saya kira, setelah hilang Mas Surya Koco, ketika kemudian bahwa stimulasi dari undang-undang desa itu, politik undang-undang ini kemudian diletakkan dalam tidak boleh mengganggu local wisdom, tidak boleh mengganggu sosiologis desa. Saya mohon maaf kalau kemudian hari ini terjadi satu over ya, ketika kemudian undang-undang ini dilihat sebagai material semata. Tidak dalam konteks imaterial, tidak dalam konteks moralitas, dalam konteks etika gitu loh. Jadi mohon maaf, saya terpaksa menyampaikan ini karena ini forumnya diametral gitu ya. Forumnya diametral. Kalau ketemu kita ngopi-ngopi bareng enak kita ya. Jadi karena itu sayang sekali kalau kemudian itu dihadapkan dengan persoalan sifatnya material semata gitu. Di mana letak local wisdomnya? Di mana letak keteladanannya? Di mana letak engkar sosum tulodonya gitu ya. Ini kan teman-teman saya kepala desa ini kan tulodo di desa itu kan. Dia pemimpin, ketua gitu sekaligus. Kalau ketua terlalu formal lah, ketua dia kan. Jadi kalau kemudian nanti tanggal 5 itu kemudian disahkan oleh DPR, ya cembre DPR itu artinya nggak membuka public hearing. Saya termasuk orang yang akan kalau kemudian itu proses DPR, saya tetap akan mengajukan apa 19 poin perubahan yang sudah pernah di pemerintah itu seperti apa. Ayo kita diskusikan begitu. Jadi jangan diperkecil itu peran DPR. Ya prosedur harus berjalan. Soal dia kemudian mau disingkat atau diperpanjang itu urusan DPR lah. Tapi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat ini, perwakilan rakyat itu harus juga diisi oleh kita semua ini, sehingga tidak kemudian ya terbatas DPR, Presiden, kemudian
Koalisi Indonesia Bersatu misalnya. Ini saya kira saya berikan warning saja kepada kita semua, prinsip bahwa saya adalah orang yang sangat concern, dan saya memang passion saya wong desa gitu loh Mas Agung. Adik saya pun kepala desa. Mas Agung tahu persis lah itulah. Adik saya itu kepala desa mungkin termiskin di antara kepala desa di Kabupaten Semarang, Mas Agung. Mungkin loh Mas Agung tahu persis lah itulah. Karena saya katakan, gue boleh jadi kepala desa Om, tapi tolong, kamu nggak boleh macam ini macam itu, saya bilang gitu. Mas Agung tahu persis, saya bagaimana mendidik adik saya menjadi kepala desa. Saya tanya, Om, di Kabupaten Semarang itu kondisi kepala desa bagaimana? Gini-gini cerita banyak bagaimana pengalaman di lapangan itu. Nah ini Pak Asri, jadi Pak Asri saya kira dalam hal membangun desa kita punya visi. Tapi ayo kita perbaiki secara lintas. Oke, Gitu, terima Pak kasih Mas Mukom. Ini